أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ini surat berapa, Dek? Surat kedua ayat 112 ya. Baiklah, mari kita kaji surat kedua ayat 112 ini. Anggapan masing-masing golongan dari ahli kitab tidak benar. Jadi ahli kitab di sini adalah umat Yahudi dan umat Nasrani. Itu disebut di dalam Al-Quran ini namanya ahli kitab. Jadi mereka semuanya punya kitab. Jadi orang Yahudi punya kitab namanya Taurat, orang Nasrani punya kitab namanya Injil. Jadi sama-sama punya kitab samawinya. Ya, pengikut setia Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Mari kita pelajari kisah-kisah umat terdahulu sehingga kita mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga, hal-hal yang baik mari kita ikuti dan hal-hal yang tidak baik tidak usah kita ikuti. Anggapan masing-masing golongan dari ahli kitab tidak benar, karena masuk surga tidak hanya dimonopoli oleh suatu bangsa atau suatu golongan, tetapi akan didapat oleh siapa saja yang berusaha mendapatkannya dengan ketentuan harus beriman dan beramal soleh. Nah, jadi sekali lagi Allah akan memasukkan ke dalam surga umat-umat yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mentaati para nabi dan para rasulnya. Ya, kita sudah mengerti bahwa nabi dan rasul yang kita yakini mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu harus kita pelajari ya, jangan sampai kita ini tidak tahu sejarah ya. Akhirnya kalau kita tidak tahu sejarah maka tidak akan nyambung. Ya, jadi sejak Nabi Adam alaihi salam
beserta para umatnya mengajarkan, yaitu agar umat manusia Bani Adam ini taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Sampai akhir zaman, sampai zaman ini, pada zaman Nabi Muhammad juga sama, mentaati Allah dan mentaati para Rasul-Nya. Sebagai ketegasan, Allah memberikan pernyataan bahwa barang siapa beriman kepada Allah dan membuktikan imannya itu dengan amal yang ikhlas, maka dia akan memperoleh pahala. Jadi syaratnya diterima suatu amalan itu yaitu harus dilakukannya dengan ikhlas. Jadi ikhlas itu ya mengikuti bimbingan Allah, petunjuk Allah dalam Al-Quran ini dan bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk bisa ikhlas, kita harus punya iman yang kokoh, kita harus punya ilmu yang manfaat, kemudian kita harus beramal yang namanya amal soleh tadi, yang didasari dengan ikhlas dan yang kita lakukan secara terus-menerus ikhlas. Jadi sejak kita masih hidup ini sampai nanti ajal datang, apabila kita senantiasa beriman dan bertakwa, maka Allah akan memasukkan kita ya ke dalam surganya. Jadi kita harus berhati-hati, hidup ini begitu, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah, dan itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diberitahu, supaya umat ini senantiasa siap ya, menyiapkan diri, menyiapkan amal yang baik untuk bekal apabila kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, kita ini datangnya fitri. Jadi semua bayi yang ada di bumi ini semua datang dari Allah ini dalam keadaan suci, tidak ada noda sama sekali. Lah kemudian manusia dihadirkan ke dunia ini, apakah bisa menjaga fitri itu? Nah, maka untuk menjaga fitri itu Allah turunkan para nabi dan para rasul sebagai pembimbing ya, supaya manusia berada di jalan yang suci. Makanya diturunkan juga kitab suci. Kemudian ada para sahabat-sahabat Nabi ya, ada para tabiin, ada para habaib, ada para kiai, ada para ustadz, ada para orang-orang yang beriman dan takwa. Semuanya itu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Jadi siapapun orangnya, apabila dia beriman dan bertakwa, mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka mereka itu adalah pembimbing-pembimbing kita yang harus kita hormati, yang harus kita ikuti, yang harus kita cintai. Siapapun orangnya, bangsa manapun dia ya, warna kulitnya hitam, kuning, putih dan lain sebagainya, karena Allah tidak membeda-bedakan hambanya ini ya, tapi yang bisa membedakan antara satu dengan yang lain adalah karena kualitas iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini harus mengaji ya, Quran ini harus kita baca, Quran ini harus kita
hayati, Quran ini harus kita amalkan, Quran ini harus kita dakwahkan, sehingga umat ini tidak serta-merta berbuat sesuai dengan keinginan nafsu. Kalau berbuat sesuai dengan keinginan nafsu, ya nanti bakal terjadi kekacauan di muka bumi ini, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya, saling menumpahkan darah, saling tidak punya kasih dan sayang. Dikira hidup ini ya hanya hidup di sini saja, ternyata hidup ini tidak hanya di sini. Di alam barzah itu juga hidup lama sekali menunggu hari kiamat, dan ada yang namanya yaumul ba'as, nanti ada kehidupan dibangkitkan dari alam kubur sampai kita digiring ya di mahsyar, itu juga bertahun-tahun lamanya. Nah, kalau kita tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau memahami firman suci ini, pasti kita tidak akan tahu betapa marahnya Allah apabila kita kembali dengan memikul dosa ya, memikul dosa kekufuran, memikul dosa kefasikan, memikul dosa kedoliman. Nah, padahal kita semua umat ini datang ke dunia ini dalam keadaan suci atau fitri ya. Bisa dilihat di surat 30, namanya surat Ar-Rum, ayat 30 sampai 46. Jadi sekali lagi, bagaimana agar kita senantiasa berada di jalan yang fitri, berada di jalan yang suci, ya kita mengikuti Allah yang Maha Suci, kemudian kita mengikuti Al-Quran, kita mengikuti Al-Hadis, dan mengikuti para ustadz, para kiai, para habaib yang senantiasa mentaati Allah dan Rasulnya, siapapun mereka ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal baik seorang hamba. Jadi Allah tidak menyia-nyiakan. Jadi kalau amalan itu baik, ikhlas dilakukan karena petunjuk Allah, petunjuk dari Nabi Muhammad, ya pasti dibalas dengan lebih baik. Kalau kita melakukan kebaikan, Allah membalasnya malah lebih baik ya. Tapi kalau kita beramal, amal itu dilakukan dengan tidak baik, dengan riya atau mungkin dengan tendensi yang lain, maka Allah tidak mau menerimanya. Jadi sama-sama kebaikan juga dibalas, kejahatan juga dibalas. Coba lihat nanti dalam surat 99, namanya surat Az-Zalzalah, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Ayat ini juga menunjukkan bahwa iman yang tidak direalisasikan dalam amal soleh tidak menjamin tercapainya kebahagiaan seseorang. Jadi misalnya kita punya ilmu, tapi ilmu itu tidak kita manfaatkan, maka ilmu itu tidak bisa kita rasakan kebahagiaannya itu. Jadi ilmu itu bisa mengantarkan yang punya, bisa mencapai sebuah kebahagiaan. Karena orang yang berilmu itu luar biasa ya, karena ilmunya para nabi dan rasul itu diwariskan kepada umat-umat yang terbaik dan umat-umat yang terpilih. Nah, dengan harapan mereka semua bisa menyambung ilmu-ilmu yang dimiliki itu, sehingga kehidupan mereka bisa harmonis, bisa mencapai kebahagiaan dunia maupun di akhirat. Makanya kalau orang punya ilmu tidak diamalkan, seperti pohon yang tidak ada buahnya, atau seperti
tanah yang kering kerontang. Tapi kalau punya ilmu, kemudian ilmu itu diamalkan untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk umat, maka seperti tanah yang subur. Ya, bisa dilihat nanti dalam surat Al-A'raf ya, ayat 57 dan 58. Baik. Dalam Al-Qur'an banyak didapati kata-kata iman senantiasa diiringi dengan amal soleh. Jadi sekali lagi ada sebuah gandengan ya. Jadi Allah itu begitu, setiap ada kalimat iman di belakangnya pasti ada amal soleh. Jadi selalu begitu. Allah berfirman, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin au unsa wa huwa mu'minun faulaika yadkhulunal jannata wa la yutlamuna naqiro. Dan barang siapa mengerjakan amal kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak didolimi sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 124. Allah berfirman lagi, faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrona lisa'yihi wa inna lahu katibun. Barang siapa mengerjakan kebajikan dan dia beriman, maka usahanya tidak akan diingkari atau disia-siakan, dan sungguh kamilah yang mencatat untuknya. Surat Al-Anbiya ayat 94. Apabila mereka telah berserah diri kepada Allah dan beramal soleh, maka mereka tidak perlu khawatir atau bersedih. Jadi kalau kita sudah berusaha, kita sudah beribadah, kita sudah bekerja melakukan hal yang terbaik, maka kita harus berdoa dan bertawakal ya. Jadi tidak usah mengikuti bisikan-bisikan setan. Aku ki sok ben mlebu swarga atau aku ki sok ben mlebu neraka. Lah, itu semua kadang-kadang dibisikkan oleh setan. Tujuannya supaya kita bersedih hati. Makanya kalau terlintas seperti itu, bilang amantu billahi wa rasulihi. Jadi semua adalah Allah yang menentukan. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah bekerja yang terbaik, berdoa mohon pertolongannya, maka kita harus bertawakal. Di antara tabiat orang-orang mukmin ialah apabila mereka ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan, mereka akan menyelidiki sebab terjadinya dan berusaha keras untuk mengatasinya. Jadi kalau orang beriman itu ya dia, kalau misalnya diuji tentang hal-hal yang tidak menyenangkan atau menyakitkan, maka orang beriman itu pasti akan melihat sebab musababnya. Namanya introspeksi diri ya. Oh, ini toh sebabnya. Oh, karena saya begini. Oh, jadi dia menyalahkan dirinya, kemudian dia segera beristighfar dan bertaubat kembali kepada Allah. Tapi kalau orang kufur, orang munafik, kalau ditimpa suatu kemalangan, suatu hal yang menyakitkan, dia malah bukan menyalahkan dirinya, tapi dia malah menyalahkan Gusti Allah
dan dia mudah yaitu berputus asa, tidak mau beribadah, sholatnya malas-malasan, kemudian selalu berbuat maksiat. Lah beda ya antara orang yang beriman dengan orang yang munafik, sangat beda sekali. Kalau orang beriman dikasih nikmat dia bersyukur, dikasih ujian dia bersabar. Tapi orang yang munafik dikasih nikmat dia lupa diri, kemudian dikasih ujian dia putus asa. Kalau masih juga belum teratasi, mereka menyerahkan persoalan itu kepada kekuasaan Allah. Jadi minta tolong sama Gusti Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niat mereka sedikit pun tidak melemah dan hati mereka pun menyadari bahwa untuk mengatasi semua kesulitan itu dia menyerahkan diri kepada kekuatan yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan semuanya dalam hidup ini dengan dasar iman yang kokoh, dengan dasar ilmu. Makanya kita harus mengaji, kita harus belajar terus, dan amal yang kita lakukan menjadi amal yang soleh, didasari dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah untuk senantiasa berada di jalan yang benar. Malah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sehat walafiat kepada kita semuanya dan umat ini, panjang umur bil barokah wa bitaatillah, sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Dan doa kita senantiasa kepada diri kita ya, dan kepada keluarga besar kita ya yang sudah wafat, dan umat ini yang mereka sudah gugur meninggalkan kita. Mudah-mudahan mereka semuanya yang senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala anzilir rahmah wal magfirah wan ni'mah wal jannah ala hadiniyah as-solihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia ini dijadikan negeri baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu bumi yang aman, bumi yang nyaman, sejahtera, yang dimana warga buminya senantiasa beristighfar dan mau bertobat kepada Allah bila melakukan sebuah kesalahan. Dan wabil khusus para sedulur-sedulur kita di Palestina yang hari ini sedang ada peperangan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala segera menghentikan pertikaian ini, dan mereka semua mudah-mudahan segera kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan corona segera dicabut dari bumi Indonesia ini, dan bumi Makkatul Mukarramah dan Madinah, mudah-mudahan umat Islam bisa melakukan umroh dan haji sebagaimana biasanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.